Oke, ini saya punya kipas angin gitu ya. Mereknya Miyako, nomor serinya ini KAD927P. Jadi kipas angin ini kita udah punya cukup lama, dan setelah bertahun-tahun dia akhirnya mati, nggak mau nyala sama sekali. Kita coba nyalain gitu ya, setelah di setel pun dicolokin dia nggak berputar. Nah, di sini kecurigaan kita adalah sekringnya atau fuse-nya ini putus. Jadi ada yang namanya thermofuse. Thermofuse-nya ini putus. Penyebab putusnya thermofuse itu karena dia sempat terkena panas gitu. Jadi begitu dia sudah mencapai suhu tertentu, misalkan 135 derajat Celcius, dia akan secara otomatis putus. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kebakaran gitu. Nah, buat alat-alat yang kita pakai ini kita punya ratchet yang akan dipakai. Sebenarnya ini cuma satu doang yang 7 mm. Jadi kalau teman-teman punya yang itu doang ya udah cukup. Terus kita punya cutter, gunting, tang, obeng sama obeng kecil. Nah, tapi ini fungsinya hanya buat nyongkel-nyongkel aja nih yang kecil ini. Jadi kalau teman-teman punya alat lain buat nyongkel-nyongkel sih sebenarnya cukup ya. Habis itu kita punya cable test juga, kita punya multimeter buat ngetes koneksi. Terus kemudian ini busa buat solder. Kita punya timahnya, punya fluxnya, soldernya, sama kita punya selotip kertas. Selotip kertasnya penting ini nanti buat ngikat ya. Terus kemudian ini kita punya alas buat nyolder biar aman. Nah, buat bahan-bahannya ini yang pertama saya punya gearbox. Gearbox ini fungsinya buat mode swing ya, karena kebetulan kipasnya juga mode swingnya ini rusak. Kemudian saya nyiapin ini bearing ini akan dipakai untuk mengganti bushing. Modelnya ini nomornya 606. Jadi bagian dalamnya itu 6 mm. Kita siapin 2. Nah, terus kemudian kita juga punya ini thermofuse nih. Ini yang saya bilang di awal dicurigai putus gitu ya. Ini fungsinya untuk memutus aliran listrik ketika dia terkena panas berlebih. Seperti itu. Ini penting, jadi jangan sampai nggak dipakai thermofuse-nya, lebih baik diganti gitu. Nah, ini kita coba tes gitu ya pakai multimeter, apakah thermofuse yang baru ini masih bagus. Jadi kita setting di ohm gitu ya, buat ngecek kalau misalkan ada koneksi, nah dia bakal pindah jarumnya ke kanan seperti itu. Kalau udah putus dia nggak akan jalan, jadi jarumnya itu bakal di kiri terus. Nah, ini tandanya masih bagus. Tahap pertama kita buka dulu cover luarnya, ini jaring bagian luarnya. Setelah kebuka, kita buka kipasnya gitu ya. Habis itu kita buka jaring bagian dalamnya pakai obeng. Nah, kemudian ini ada klipnya tinggal ditekan aja pakai tang, tarik, selesai. Nah, terus kemudian bodi bagian belakangnya ini juga tinggal ditekan aja, itu ada klipnya. Setelah semuanya kelepas, klipnya ditekan pakai tangan bisa, pakai tang minus bisa, pakai obeng minus bisa. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, ini gearboxnya yang saya bilang pecah. Terus kemudian ini buat ratchet 7 mm nya itu dipakai buat ngebuka cover bagian depannya. Oke, sekarang di sini kita lihat yang warna kuning itu ya. Di situ ada kabel tisa, diputusin aja, terus kemudian dibuka tape-nya. Nah, akan muncul yang seperti ini. Gulungannya. Di depan gulungannya ini ada yang namanya itu thermofuse. Nah, ini thermofuse yang masih terpasang itu yang kita curigai putus, rusak. Kita coba tes menggunakan multimeter. Ini lebih dekat thermofuse seperti ini bentuknya. Nah, ini bagian atas sama bagian bawahnya kita coba sentuh pakai multimeter. Kalau misalkan beneran putus, artinya multimeternya nggak akan jalan ke kanan gitu ya. Kalau misalkan masih nyambung, nah bakal seperti ini. Coba disentuh di bagian kaki-kakinya ini dan tidak gerak, artinya kecurigaan kita benar kalau thermofuse-nya ini putus. Kita coba sekali lagi thermofuse yang baru. Nah, tuh masih nyambung, jadi masih bagus ya. Sekarang kita putusin dulu, kita cabut nih thermofuse yang lamanya, tinggal di cutter. Kemudian jangan lupa ini di scrape gitu ya, karena ada lapisan-lapisan plastik kayak ini, nggak bisa nyambung nanti. Thermofuse yang baru kita siapin pakai selongsong yang kita ambil dari thermofuse lama. Ini saya solder, cuman kalau teman-teman gak punya solder, sebetulnya dililit aja cukup. Pastiin aja nggak lepas gitu ya dari kakinya ini, nempelnya yang kuat gitu. Ini kita sambung.
dua-duanya kakinya seperti instalasi thermofuse yang sebelumnya. Nah, ini setelah terpasang, kita coba pakai multimeter dan nyambung. Artinya ini udah bener nih, harusnya sekarang udah bisa dinyalain kipasnya. Kita bungkus dulu kakinya ya, biar aman. Nah, ini coba kita puterin gitu, kita nyalain kipasnya, seharusnya udah bisa muter. Nah, itu muter tuh, lihat mesinnya bagian atas ya. Jadi sekarang udah bener, artinya mesinnya udah nyala lagi karena sambungan listriknya sudah kembali. Tuh, lebih dekat. Oke, tahap berikutnya kita akan coba buat ganti bearingnya dan juga ganti ininya ya, gearboxnya tadi ya, gearbox wingnya. Pertama buka dulu buat penutup rotornya ini, pakai obeng plus aja cukup. Dilepas. Nah, ini rumahan untuk bearingnya. Sekarang yang terpasang itu masih bushing gitu. Nah, itu bushingnya tuh yang warnanya gelap. Ini dicongkel-congkel aja, jadi bagian menutup bushingnya dicongkel pakai tadi obeng yang minus yang kecil. Nah, nanti terlepas bushingnya, kemudian dibersihkan bagian dalamnya karena ada ini ya, fibernya itu buat menyimpan minyak sama oli. Nah, ini karena bushing yang kita beli ini, bearing kita pakai ini sedikit lebih kecil dibandingkan rumahannya. Jadi kita tebelin pakai selotip kertas secukupnya aja, pakai filling di sini. Jangan lupa dirapihin buat selotip kertasnya, digunting gitu ya bagian eksesnya. Kemudian coba dipasang. Ini pas ya, udah pas nih. Kalau udah pas, coba kita pasang lagi buat rumahannya sama rotornya, depan sama belakang ya. Jadi kita nyiapin bearingnya tadi buat 2 rumah, kemudian kita lepas buat rumah gearboxnya nih, gearbox lamanya yang hancur itu. Setelah lepas, pasang gearbox yang baru, kemudian kita pasang gearboxnya tadi itu ke mesinnya ya, dinamonya gitu. Ini kalau agak berat bisa pakai tang teman-teman, ada 2 kanan kiri tadi. Sekarang kalau udah beres, dipasang tuh covernya. Jangan lupa buat murnya dipasang lagi, mur yang pertama sama mur yang keduanya. Kalau udah cukup kuat, dipasang juga bodi bagian belakangnya ya teman-teman. Tinggal didorong aja sampai klipnya nyambung lagi. Terus kemudian ini switchnya juga dipakein, rumah switchnya itu ngambil dari yang sebelumnya ya. Kita pasang lagi satu persatu. Dirakit. Ini sebenarnya sama seperti tahap yang pertama waktu kita bongkar, cuman ya dibalik aja prosesnya. Pasang jaring, masukin klip, masukin baling-balingnya, dikencengin, kemudian pasang bagian depannya. Nah, ini udah beres teman-teman. Tadi kita udah ngetes juga, udah nyala gitu kan. Sekarang pembuktiannya gitu. Kita coba nyalain. Oke. Seharusnya sudah nyala di sini. Nah, begitu kita klik, dia langsung mau nyala dan muter, kepalanya geleng-geleng lagi. Jadi di sini teman-teman bisa belajar gitu ya, cara buat ngebenerinnya. Nah, pesan saya teman-teman itu kalau fuse-nya beneran rusak, thermofuse-nya, jangan nggak diganti. Jangan cuma langsung disambung aja, karena thermofuse ini fungsinya sangat krusial untuk menjaga keamanan. Begitu panasnya berlebih, dia akan otomatis putus, sehingga mencegah terjadinya kebakaran. Begitu teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.